permohonan, ada jawaban termohon, ada replik, ada duplikat seperti di perdata kan begitu. Iya. Setelah itu pembuktian, ya alat bukti kan begitu, alat bukti surat maupun ahli begitu. Tapi ini ada? singkat. Ya, saksi kan itu ahli termasuk saksi juga kan gitu. Oh, bisa juga. Bisa saksi kan saksi-saksi tadi apakah memang prosedural tadi semua sudah dilakukan. Salam Bankum berbicara, membantu orang susah, hal yang mulia. Baik, terima kasih pemirsa Bankum berbicara. Pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam program Bankum berbicara. Tentunya setiap kita bertemu, kita akan berdiskusi mengenai permasalahan-permasalahan hukum. Nah, pada kesempatan kali ini saya selalu ditemani oleh rekan saya yaitu Bung Dr. Efesus Dewan Marlan Sinaga SMH dan saya Purnama Harmonis Lase SH. Bagaimana kabarnya Bung pada kesempatan ini? Ya, baik. Terima kasih Bung Lase. Selamat datang di Bankum berbicara. Seperti biasanya kabar kita baik Bung Lase. Kalau Ya. Bung Lase? Kalau kita juga sehat, semangat. Baik. Ini kita di mana sekarang ini Bung Lase? Kalau kita sekarang di Teko Kopi dekat SKA Jalan Soekarno-Hatta. Di sini ruangannya cukup bagus, ya sangat indah. Ini ala-ala Jepang, ada bunga sakuranya juga, ya dan miniatur-miniatur furniture Jepang juga. Dan ini khusus untuk Jepang. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin santai-santai, diskusi, seruput kopi seperti kami pada saat ini, ya kan bisa datang ke Teko Kopi. Ya di Jalan Soekarno-Hatta dekat Mall SKA. Baik, pada kesempatan kali ini sambil kita seruput kopi ya Bung Naga, tentu kita akan berdiskusi. Diskusi kita tentunya tidak jauh-jauh mengenai hukum, ya, dan mungkin temanya adalah mengenai pra-peradilan. Nah, jadi dalam pra-peradilan ini, ya kan, adalah satu upaya hukum, ya kan, bagi orang-orang yang merasa haknya, ya kan, dirugikan, ya kan, apalagi pada proses tahap di kepolisian ya, mulai dari penyidikan, ya, penyidikan, selanjutnya penyitaan barang bukti yang dilakukan oleh penyidik. Tentu di situ ada beberapa rangkaian, ya kan. Nah, jadi di situ juga pihak kepolisian ya kadangkala, ya kan, ya ada yang memang tidak sesuai dengan aturan hukum, ya kan, ada juga yang memang sesuai kan gitu, ya kan. Nah, jadi itu mungkin tema kita pada kesempatan kali ini, dan sedikit nanti kita akan menyinggung terkait daripada kasus yang baru-baru ini menghebohkan negara kita, yaitu kasus Menteri Pendidikan ya, mantan Menteri Pendidikan yaitu Nadiem Makarim ya di era Pak Jokowi, ya kan, yang ditetapkan tersangka atas dugaan tindak pidana pengadaan karempok. Ya. Nah, jadi itu dulu yang perlu kita diskusikan. Nah, jadi untuk pertama sekali saya mau menanyakan kepada Bung Naga. Menurut Bung Naga, ini upaya pra-peradilan ini apa sebenarnya dan apa muatan-muatan yang terkandung di dalam namanya pra-peradilan ini gitu? Baik, terima kasih Bung Lase. Terima kasih pada sahabat setia Bankum dimanapun berada. Jadi tentu kalau berbicara soal pra-peradilan kan Ya. pra berarti kan Ya. sebelum, Betul. ya kan, sebelum dilakukannya terkait daripada tadi pemeriksaan Ya. kan begitu. Pra-peradilan sebagai sarana seperti yang tadi Bung Lase sampaikan, ini sebagai kontrol sosial, Ya. kontrol sosial terkait daripada apakah penyidik, Ya. ya kan, dalam hal tadi katakan melakukan pemeriksaan sampai kepada terkait daripada seseorang ditetapkan sebagai tersangka, Ya. sudah sesuai prosedural atau tidak kan? Betul. Apakah dia sudah menjalankan namanya due process of law kan itu, Ya. ya kan? Artinya penegakan hukum yang sesuai dengan hukum acara. Berbicara pra-peradilan kan berbicara soal formil, Betul. berbicara soal daripada untuk formil hukum acara. Apakah hukum acara tersebut sudah dipenuhi atau tidak, ya kan? Sebelum daripada adanya judicial review putusan MK, ya. Pra-peradilan itu kan kemarin hanya mengatur terkait adanya 3, ya kan, terkait dengan setidaknya penghentian penyidikan, setidaknya penghentian penuntutan, ya kan. Nah, itu dia. Tetapi setelah adanya putusan MK diperluas lagi daripada objek pra-peradilan dengan lahirnya putusan MK 21/PU12 2014, yaitu adanya penetapan tersangka terkait daripada
penyitaan seperti tadi, Ya. penggeledahan kan begitu. Jadi ini semua masuk kepada objek-objek pra peradilan. Ya. Ini semua objek pra peradilan ini supaya apa tadi, hak asasi manusia ini terjaga gitu, supaya tidak ada tindakan kewenangan daripada pihak penyidik, Ya. ya kan, baik penyidik kepolisian maupun kejaksaan maupun ya penyidik-penyidik yang diberikan undang-undang untuk melakukan penyidikan. Begitu dia Bung Lase. Jadi pra peradilan ini untuk menguji sejauh mana tadi itu hukum acara tersebut dilaksanakan. Ini hanya menyangkut soal prosedural ya, saja. hukum acara saja. Artinya formilnya saja, tidak menyangkut kepada materi pokok perkara. Materi pokok perkara di luar daripada itu. Pra peradilan ini dia cepat begitu Bung Lase. Dia diputus 7 hari setelah mulai diadakannya sidang pertama begitu. Iya kan? Jadi ini cepat dia gitu. Baik. Disitulah diuji nanti begitu Bung Lase. Baik, berarti tadi sudah sangat jelas tadi sih apa yang menjadi materi ataupun objek daripada pra peradilan itu sendiri kan gitu, yang sudah diperluas melalui putusan MK tahun 2014 itu. Ya, jadi ditambah mengenai sah tidaknya penangkapan kemudian penggeledahan, penyitaan barang bukti kan gitu. Nah, ini dalam pra peradilan ini ya kan, konsekuensi hukumnya dalam hal ini apabila misalnya terbukti ya kan pihak penyidik dalam hal ini cacat prosedur ya kan. Nah, ini kan diuji kan di pengadilan kan gitu. Apa konsekuensi ketika memang para penyidik ini dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan SOP gitu? Artinya tadi itu bahwasanya kan seseorang itu ditetapkan menjadi tersangka tentu dengan adanya dasar penyidikan. Ya kan? Penyidikan itu sebagai artinya suatu hukum acara kan. Dapat tidaknya dilakukan untuk mengetahui, mencari daripada barang bukti setelah dilakukan penyidikan, akhirnya guna menemukan tersangka kan. Ketika penyidikan ini tentu kan sudah ditemukan 2 alat bukti kan begitu. Setelah sudah ditemukan alat bukti, maka ditemukanlah tersangka. Siapa tersangkanya kan begitu. Serangkaian tindakan penyidikan, serangkaian tindakan penyidik, ya kan? Ya, guna menemukan tersangka kan begitu. Ya, di situ. Jadi kalau contohnya diajukan pra peradilan, tentu diterima, tentu kan penyidikannya nanti dinyatakan tidak sah atau batal demi hukum, begitu, ya kan? Nah, itu dia. Ketika dinyatakan penyidikan tidak sah atau batal demi hukum, sehingga statusnya sebagai tersangka otomatis juga nanti akan menjadi gugur kan begitu. Gugur begitu ya. Gugur dalam arti kan tidak memiliki kekuatan hukum lagi. Akhirnya seseorang itu tidak boleh dilanjutkan perkaranya lagi kan gitu. Nah, itu dia mulai. Nah, sedikit penekanan mengenai yang Bung sampaikan tadi bahwasanya tidak dilanjutkan lagi perkaranya ini kan gitu. Iya kan? Apakah tidak bisa diperiksa lagi dia ini untuk kasus yang sama ketika memang putusan pra peradilan katakan tadi bahwasanya batal demi hukum? Jadi memang di sini dilematis, ada sedikit dilematis. Ketika katakanlah tadi kan surat penyidikan yang dinyatakan tidak sah kan gitu. Contoh penyidikan nomor sekian tanggal segini tidak sah, ya kan? Tetapi ketika nanti penyidik melakukan namanya lagi pemeriksaan, ya kan, ada lagi ditemukan bahwasanya diterbitkan lagi dari sprindik baru, surat perintah penyidikan baru lagi, ya bisa saja. Bisa saja. Begitu ya. Inilah salah satu memang yang jadi dilematis kan begitu, ya kan? Dan bahkan beberapa contoh sebelumnya ada perkara-perkara kan begitu, ya kan? Sebelumnya sudah dinyatakan daripada pra peradilannya diterima, tetapi diajukan kembali, akhirnya pra peradilannya tadi ditolak, dilanjutkan ke pokok perkara sampai ke tahap pembuktian kan begitu, ya kan? Berarti ketika misalnya dalam putusan pra peradilan diterima, ya kan, artinya status tersangka tadi, ya kan, berdasarkan surat penyidikan itu gugur kan gitu. Tetapi kalau ingin penyidik lagi melakukan penyidikan ulang harus dengan perintah atau surat tugas baru. Artinya kan dia perbaikan administrasinya lagi kan begitu. Termasuk ketika ditemukan alat bukti yang cukup lagi, dia terbitkan namanya surat perintah penyidikan kan begitu. Tetapi kalau dalam hal ini, ya kan, berarti bukan otomatis dalam hal ini ketika misalnya pra peradilan diterima, ya kan, bukan jaminan bahwasanya tidak akan diperiksa lagi dia. Ya, tergantung lagi ke penyidikan. Apakah penyidik lagi ada menemukan bukti-bukti baru, ya kan? Bukti yang cukup lagi untuk dia menerbitkan sprindik baru kan begitu, ya kan? Tapi bukan masuk dalam nebis dia kan? Bukan. Dalam pra peradilan tidak ada nebis ya, gitu. Betul. Nah, jadi mungkin kembali kepada putusan pra peradilan kan gitu. Betul. Apa aja sih jenis-jenis putusan daripada pra peradilan ini? Tadi pertama kan penetapan tersangka, setidaknya penetapan tersangka, setidaknya penangkapan, setidaknya penahanan, setidaknya penyitaan, setidaknya penggeledahan, setidaknya penyitaan kan itu. Ya tentu kan nanti di situ, di mana yang mau diajukan kan, tindakan daripada
kan dalam hal pra peradilan kan ada pemohon dan termohon. Pemohon berarti daripada orang yang mengajukan, termohon berarti orang yang melakukan penyidikan kan gitu, yang menetapkan seseorang tersangka kan begitu. Nah, di mana nanti dia yang menurut daripada pemohon tersebut kira-kira ya kan tindakan yang dilakukan termohon ini yang tidak sesuai dengan hukum acara tadi kan gitu. Berarti dalam hal ini ada putusannya diterima, berarti kemudian juga kalau memang tidak terbukti apa namanya itu dalil daripada pemohon berarti ditolak ya. Betul. Nah, ada satu lagi mungkin Bung Naga pengalaman kita juga, yaitu namanya gugur pra peradilan. Itu bagaimana penjelasannya? Iya, jadi kalau gugur pra peradilan, ya sebenarnya kan kalau berdasarkan daripada putusan MK kan ada putusan MK kemarin kan, sejak artinya kalau perkara itu sudah diperiksa kan begitu. Artinya pada saat katakanlah tadi proses pra peradilan masih berjalan, ya kan? Tetapi perkaranya sudah dilimpahkan diperiksa, begitu dengan sendirinya gugur begitu sebelum diputuskan. Tetapi ada di dalam SEMA kan, SEMA nomor 5 kalau nggak salah 2021. Artinya setelah dilimpahkan perkara ini belum diperiksa, tetapi setelah dilimpahkan dari perkara ini daripada penyidikan tadi dilimpahkan oleh dari kejaksaan, kejaksaan limpahkan ke pengadilan dengan sendirinya bukan lagi masuk objek pra peradilan karena ini sudah masuk kepada penuntutan kan begitu. Itu dengan sendirinya gugur begitu, dan saya pernah mengalami hal demikian pada saat saya menangani perkara. Pada saat itu perkara sudah mau diputus hari Kamis, ternyata dilimpahkan hari Rabu begitu, dengan sendirinya gugur begitu. Berdasarkan SEMA 5 tahun 2021 tadi. Berarti yang bisa saya tangkap dari yang Bung Naga sebutkan itu artinya pada saat proses pra peradilan ya kan bisa langsung juga perkara itu dilimpahkan ke pengadilan. Boleh, sepanjang katakanlah tadi itu artinya sudah P21 terkait dengan artinya itu kan baik daripada tersangka dengan barang bukti sudah dinyatakan lengkap begitu. Proses pemeriksaan penyidikan ya kan daripada pihak penyidik tadi sudah dilimpahkan ke bagian penuntutan. Penuntutan melihat bahwasanya sudah lengkap begitu. Boleh. Tapi kan ini kan sedang berproses kan gitu. Iya, walaupun sudah berproses, tetapi kan di sinilah artinya nanti melihat daripada pihak daripada penyidik, ya kan, ketika dia katakan bisa melaksanakan pekerjaan dengan baik secara profesional, ya kan, dan sudah dinyatakan lengkap oleh penuntutan, ya tidak ada masalah. Berarti tidak ada aturan baik di KUHP maupun di peraturan kejaksaan ataupun di surat edaran Mahkamah Agung, ya kan, yang melarang bahwasanya ketika proses pra peradilan, ya kan. Tidak boleh mengajukan pelimpahan perkara ke pengadilan. Tidak ada larangannya. Yang ada hanya saja bahwasanya akan gugur kan begitu. Akan gugur. Iya, ketika di KUHP kan dia harus kan disidang dulu kan gitu, di sidang pertama. Tetapi di SEMA bukan itu, di SEMA nomor 5 tahun 2021 surat edaran Mahkamah Agung ketika tadi itu ya kan perkara tersebut sudah tadi dari penyidikan dilimpahkan ke penuntutan ya kan. Penuntutan sudah limpahkan ke jaksa, limpahkan ke pengadilan walaupun belum sidang, dengan sendirinya putusan gugur begitu. Ya, boleh dikatakan ya itu agak merugikan daripada pemohon juga kalau seperti itu. Iya, artinya ya kurang lebihnya demikian. Ya, kan, tapi kan dalam hal ini kan tentu mungkin supaya ada ajas kepastian hukum juga kan begitu, supaya daripada tadi itu mempercepat kan. Karena kan di satu sisi tadi kan kita mau menguji ya kan terkait daripada prosedur yang dilakukan oleh pihak penyidik kan gitu. Ya kan? Tetapi di satu sisi, ya kan, buru-buru langsung didaftarkan. Sebenarnya bukan soal buru-buru, artinya tadi itu sepanjang tentu penyidikannya sudah dinyatakan lengkap kan begitu. Tentu kan di dalam hal ketika seseorang itu dilakukan penyidikan, ya kan, tentu kan ada di sini namanya komunikasi daripada penyidik ke penuntut. Baik itu kan contohnya ada di pasal 109 kan begitu. Ya, maksud saya begini Bung Naga, ya kan? Dari proses pra peradilan kan gitu, tentu kan di sini kan diujilah bagaimana tadi kinerja daripada pihak penyidik kan begitu, ya kan, dalam menangani perkara ini kan gitu, kan itu yang mau diuji kan gitu. Tetapi kan dengan dilimpahkannya tadi langsung ke pengadilan pada saat proses pra peradilan ini, ya kan artinya dengan putusan gugur itu kan belum terungkap langsung apa tadi bagaimana cacat formil daripada proses yang dilakukan oleh penyidik. Iya, gitu. Artinya tadi di situ kan, bukan lagi berbicara harus terungkap dulu cacat formilnya lagi kan, tapi udah berbicara kepada pokok perkara. Artinya pokok perkara dakwaan. Bisa nggak dibuktikan dakwaan kan begitu. Ketika dakwaan bisa dibuktikan, tentu kan seseorang itu dinyatakan bersalah. Tapi kalau tidak bisa dibuktikan, tentu ada putusannya bebas atau ada namanya onslaught kan begitu. Kalau gugur ini
apakah ada apa namanya itu berupa aturan hukum yang mengatur gugur ini yang di Mahkamah Agung atau Tadi kan ada SEMA nomor 5, SEMA nomor 5 termasuk itu. di KUHP juga ada disampaikan kan di KUHP ada pasalnya itu terkait ketika contohnya udah diajukan pada saat sidang pertama kan begitu. oh gitu ya. Iya, dengan sendirinya dinyatakan gugur karena bukan lagi ranah daripada tahap penyidikan, tapi Iya. sudah masuk ke tahap terdakwa dia kan gitu. Iya, iya. Nah, sedangkan terdakwa tidak masuk ruang lingkup daripada Iya. para peradilan kan begitu. Iya, tapi mungkin bisa saja nanti di judicial review ini juga, ya kan, supaya ya itu tadi kan gugur, kan tidak jelas putusan itu kan itu. Ya, kalau menurut boleh hemat saja saya nanti gitu. mungkin ini jadinya ke depan kan Ya. untuk melakukan perbaikan ini kan Ya. semua tata kelola perbaikan untuk hukum kan, Artinya- supaya jangan sampai merugikan. Kan, Iya, gitu. artinya ya bagus dulu. Contoh kan ini kan sedang dalam proses pra peradilan, ya udah putus dulu pra peradilannya kan itu. Ya, Ya tetapi kan sampai sekarang belum ada aturan yang Belum ada ya membatasi aturan demikian. mengenai Ya, itu. kecuali ada pada saat diajukan pra peradilan tidak boleh diajukan langsung pokok perkara kan begitu, Ya. dilimpahkan pokok perkara kan begitu, Ya, atau baik. perkara dilimpahkan ke penuntutan kan begitu. Nah, penuntutan tidak boleh dilimpahkan langsung ke pengadilan. Ya. Itu belum ada aturannya. Oke, begitu. itu tadi masuk kepada apa namanya itu ya, putusan, ya kan. Nah, saya mau menyinggung lagi dalam proses pra peradilan ini, ya kan. Apakah sama dengan proses misalnya sidang tingkat pertama, ya kan? Contoh di sidang tingkat pertama itu ada pemeriksaan saksi, ada pemeriksaan ahli kan itu. Kalau pra peradilan bagaimana juga? Iya, makanya pra peradilan ini katakanlah seperti walaupun dia mengadut hukum acara daripada pidana, tetapi dia ada mengatakan orang sebagai katakanlah seperti semi perdata kan begitu. Karena kan ada permohonan. Iya. Permohonan kan seperti kalau di perdata gugatan kan. Iya. Nah, setelah itu kan ada namanya jawab menjawab kan replika atau duplik kan begitu. Ya kan? Contoh ketika kita mengajukan permohonan, ya kan? Pemohon mengajukan permohonan, dari termohon kan menanggapi. Ya kan? Begitu juga selanjutnya kita tanggapi lagi. Setelah itu ditanggapi lagi oleh termohon kan namanya kan ada contohnya permohonan, ada jawaban termohon, ada replik, ada duplik kan seperti di perdata kan begitu. Iya. Setelah itu pembuktian, ya alat bukti kan begitu, alat bukti surat maupun ahli begitu. Saksi Tapi ini ada? singkat. Ya, saksi kan itu ahli termasuk saksi juga kan gitu. Oh, bisa juga. Bisa saksi kan saksi-saksi tadi apakah memang prosedural tadi semua sudah dilaksanakan seperti tadi itu terkait dengan penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan kan gitu, penetapan tersangka sesuai nggak ini dengan proseduralnya. Contoh ketika penangkapan harus ada surat perintah penangkapan kan. Ya. Kecuali hal dalam hal dia tertangkap tangan kan gitu. Ya. Ada beberapa hal tertangkap tangan, ada 4 itu kriteria kan gitu. Penyitaan tentu harus ada izin penyitaan daripada Betul. pengadilan negeri kan. Pengadilan Tanpa negeri, ya. ini penggeledahan demikian juga kan. Harus ada itu ya. izinnya Jadi itu juga kan itu. penetapan tersangka harus ada 2 alat bukti kan gitu. Ya, ya. Sesuai dengan pasal 184 KUHP kan begitu. Oke. Nah, ini yang diuji begitu. Objeknya di situ aja. Situ aja, ya. Nanti ahli akan menerangkan apakah perbuatan daripada tindakan daripada termohon tersebut sudah sesuai dengan KUHP atau tidak. Karena kita berdasarkan KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, baik yang sudah juga ada beberapa diperbaiki atau judicial review oleh putusan MK kan begitu. Oke. Masih. Tapi kalau seandainya kita tidak puaslah dengan putusan pra peradilan itu, apakah bisa seperti contoh perkara tingkat pertama ada banding, ada kasasi? Disitulah berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2016 terkait daripada ini ada larangan terkait dengan peninjauan kembali di situ daripada pra peradilan itu di situ terkait di situ ya kan untuk diajukannya peninjauan kembali tidak ada sarananya. Jadi itu langsung itu. Jadi sifatnya final begitu. Oh, final dan mengikat Iya, begitu. ada SEMA nomor 4 tahun 2016 di situ ya kan. Tidak boleh. Jadi ketika contohnya kita kalah tidak ada sarananya lagi gitu kan. Itu dia. Kalau contohnya gugatan kita bahwasannya tidak dapat diterima contohnya kan. Ya. Permohonan kita masih bisa kita ajukan toh. Iya, betul. Tapi kalau udah ditolak tidak bisa lagi kan bisa gitu. lagi ya. Ya, itu. Jadi kalau termohonnya dalam pra peradilan siapa aja? Iya, termohonnya. artinya siapa yang melakukan tadi tindakan-tindakan penyidikan, baik tadi itu terkait dengan kalau dia untuk penghentian penuntutan, ya kan, termasuk juga tadi bahwasannya dia penetapan tersangka kan itu tadi. Jadi kedudukan mereka, contoh ketika dia nanti dilakukan penyidikan penetapan tersangka dari ada pihak kepolisian, kepolisiannya ini kedudukan di mana kan begitu, ya kan? Contoh kalau kepolisiannya berkedudukan katakanlah di orang Polda Riau katakanlah tadi, ya berarti Polda Riau termohonnya kan begitu. Jaksa bisa jadi
termohon Bisa juga. juga termohon jaksa ketika dia tentunya melakukan penyidikan terkait dengan pidana korupsi, karena kan jaksa bisa langsung melakukan yang namanya penyidikan terkait dengan adanya tindak pidana korupsi. Iya ya. Untuk KPK kan begitu. Bisa juga mereka ya untuk menjadi termohonnya kan begitu. Seperti dalam kasusnya beberapa ya kan, seperti Nadiem Makarim kan, Ya. itu kan langsung yang melakukan penyidikannya kan Kejaksaan. langsung, Betul, kan. betul, betul, betul. Beberapa juga perkara-perkara lain. Iya. Nah, baik, kita agak bergeser menyinggung terkait daripada yang seperti Bung sampaikan tadi, yaitu pra peradilan yang diajukan oleh Nadiem Makarim kan begitu, ya kan? Dimana kalau kita membaca putusan prapitnya itu, ya kan, hakim yang memeriksa pra peradilan ini yaitu hakim tunggal yaitu Iketut Darpawan ya, SH. Ya kan di sini kan menolak permohonan pra peradilan pemohon kan gitu. Ya, dan Bung Naga juga sudah sedikit juga mengikuti mengenai apa namanya itu perkara tersebut kan gitu. Nah, menariknya di dalam hal tersebut ya kan dalil daripada pemohon ya kan yaitu Nadiem Makarim melalui penasihat hukumnya kan di situ disebutkan bahwasanya kan Nadiem Makarim ini penetapan tersangkanya tidak sah karena menurut mereka bahwasanya sebelumnya belum diperiksa kan gitu, dan juga menurut mereka belum ada apa namanya itu perhitungan ataupun audit ya kan yang menyatakan bahwasanya ada kerugian negara kan begitu ya kan, sehingga kan secara khususnya bahwasanya tidak memenuhi dua alat bukti lah kan gitu. Yang sah kan gitu. Ya. Nah, menurut Bung Naga di dalam hal tersebut dalam pra peradilan yang diajukan Nadiem Makarim ini sebenarnya apa sih yang menjadi dalil utama ya kan, ataupun contoh kalau Bung Naga menjadi pengacaranya, penasihat hukumnya, apa sih strategi Bung Naga gitu? Ya, jadi kan kita kan nggak mengetahui secara langsung dalam perkara ini kan, kita bukan orang yang menangani kan. Tetapi yang kita lihat kan tentu tadi objek daripada pra peradilan setelah adanya putusan MK tadi, putusan 21/2014 tadi kan ada penetapan tersangka kan gitu, ada terkait daripada tadi itu penangkapan, penyitaan, penggeledahan kan gitu. Jadi udah banyak diperluas dia kan akumulasi kan gitu. Ya. Jadi dalam hal ini kalau katakanlah tadi menurut mereka alat buktinya tidak terpenuhi, tentu kan harus diuji alat bukti mana yang tidak terpenuhi kan begitu. Kalau katakanlah tadi bahwasanya dia menyatakan belum ada perhitungan kerugian negara, ini kan sudah menyangkut daripada pokok perkara, sedangkan pra peradilan kan tidak boleh menyangkut pokok perkara, tapi daripada soal daripada hukum pemberian tadi kan. Ketika ditetapkan sebagai seorang tersangka pasal 114 kan, adanya bukti yang cukup kan? Betul. Kalau dulu kan bukti permulaan, kan sekarang dengan ada putusan kan dengan bukti yang cukup itu berarti pasal 184 kan, ada keterangan, ya kan, saksi, ada apa namanya itu, ada keterangan ahli, ada surat kan gitu, dan selain itu ada apa namanya itu keterangan terdakwa kan gitu, satu lagi petunjuk. Kalau itu di dalam alat bukti kalau dia diluapkan gitu, tetapi undang-undang daripada tipikor kan ada terkait dengan adanya penambahan alat bukti yaitu terkait dengan dokumen elektronik kan itu, betul. Iya kan, itu dia regulasi ya kan. Ya, jadi sebenarnya harus kita mengacu kepada setidaknya penetapan tersangka, setidaknya penangkapan, setidaknya penahanan, setidaknya penyitaan, setidaknya penggeledahan, kan di sini dasar kita. Ini harus diperkuat dari dalilnya. Iya. Artinya bahwasanya perhitungan kerugian negara itu ya kan sudah masuk dalam pokok perkara kan gitu. Iya kan gitu. Iya kan? Nah, itu dia. Kalau berbicara tadi bahwasanya dia belum diperiksa sebelumnya, ya kan? Oleh daripada pihak penyidik gitu. Ya, sebenarnya putusan MK yang mengatur bahwasanya ketika seseorang sebelum mau ditetapkan sebagai tersangka itu harus diperiksa dulu sebagai saksi. Iya. Kan kita nggak tahu apakah dia pernah diperiksa atau tidak kan begitu. Tapi kalau kita melihat karena ini dilakukan daripada pihak Kejaksaan Agung yang notabene sebagai prosekutor tertinggi di negara kita ini, tentu mereka pasti lebih profesional lah. Itu tidak mungkin lah tidak dilaksanakannya kan. Apalagi mereka udah memahami hukum acara tadi kan. Tentu sebelum ditetapkan tadi itu sebagai tersangka, tentu kan dipanggil dulu diminta keterangan sebagai saksi. Setelah itu ditemukan alat bukti tadi, maka
dinaikkan statusnya menjadi tersangka kan. Iya, dan ada tidak juga, mungkin ujuk-ujuknya kan begitu. iya, dan ada juga kan diperiksa saksi-saksi yang lainnya juga Iya, kan gitu, makanya ya kan, diperiksa saksi-saksi. yang saling berkaitan kan Iya, gitu. jadi bisa juga saksi. Ya kan itu yang mau jadi calon tersangka itu diperiksa dulu kan gitu. Iya, 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 iya. Kasus daripada korupsi kan putusan MK kan setidaknya harus jadi periksa dulu sebagai saksi, tidak boleh memang langsung ditetapkan kan begitu. Iya, iya, iya. Minta dulu keterangannya kan. Kalau memang dari mereka demikian, ya tentu kan ini pembuktian semua kan. Iya. Artinya dengan ditolaknya daripada pra peradilan yang dimohonkan oleh Nadiem Makarim ini, berarti perkara ini berlanjut lah ya? Ya, begini, dengan ditolaknya tadi dalil-dalil semua Ya. objek permohonan pra peradilan ini menyimpulkan bahwasanya hukum acaranya sudah dilaksanakan dengan baik oleh daripada pihak kejaksaan selaku daripada termohon kan begitu. Ya. Artinya dari apa yang diperintahkan di kuhap tersebut mereka sudah laksanakan semua. Ya kan? Kalau mereka tidak laksanakan tentu kan pra peradilannya diterima, tapi ini kan ditolak begitu. Iya, iya, iya. Setelah ditolak ya tentu kan perkara dilimpahkan lagi untuk pokok perkara kan. Oke. Ini kan tadi berbicara karena ini tadi sah tidaknya status tersangka kan gitu ya kan, dan kemudian muncullah yang namanya putusan pra peradilan ya kan, menolaklah permohonan daripada pemohon kan begitu. Nah, ini langkah selanjutnya ini yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, apakah ini masih diperiksa lagi ya kan, melanjutkan penyidikannya ini tadi, atau langsung melimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan? Jadi kan itu kembali lagi kepada materi penyidikan. Artinya ketika dia menganggap bahwasannya masih ada yang kurang, itu dia kan melakukan namanya pemeriksaan. Oh, berarti bukan langsung ketika ada prapit ini langsung karena ada tadi putusan menolak ini langsung mereka daftarkan? Tidak ya? Artinya kan itu kembali lagi kalau memang menurut daripada pihak penyidik masih ada materi penyidikan yang masih kurang, apalagi setelah adanya tadi ini ketika ada permohonan pra peradilan, itu kan dilihat di situ mana yang maksudnya masih harus dilengkapi kan di situ. Artinya boleh saja begitu sebelum dilimpahkan ke pengadilan untuk diuji lah. Iya, atau ke bagian penuntutan kan begitu. Ya, diuji dalam arti untuk apakah memang terbukti dakwaan kan gitu ya kan. Supaya kan tentu kan sebelum diajukan ke pengadilan tentu kan materi daripada penyidikan harus memenuhi syarat formil dan material kan begitu. Ya kan? Nah, supaya nanti jangan sampai nanti ada celah-celah hukum kan. Oke. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya, tentu kan Bung Naga sudah lama lah berkecimpung ataupun sering juga menangani kasus yang namanya pra peradilan ini. Menurut pengalaman Bung Naga lah, apa yang paling rumitnya dalam pra peradilan ini? Ya, sebenarnya dalam pra peradilan ini kan duduknya karena dia hanya menyangkut soal formil, ya kan? Jadi memang kan peluang untuk kita tadi itu, kalau memang sudah sesuai prosedural, ini memang artinya celahnya itu sangat kecil kan? Karena tadi sih kita hanya bicara soal formilnya contohnya. Ada tidak tadi contohnya surat penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, ya kan? Dan ini semua kan formil aja, formil artinya administrasi saja. Gitu. Termasuk tadi penetapan tersangka kan gitu. Ketika tadi ada diperiksa, ada saksi, ya kan? Ada ahli, ya kan? Ada petunjuk surat, termasuk kalau korupsi ada dokumen elektronik kan yang bisa dibaca atau disimpan, ya kan? Tentu dengan tadinya alat bukti tadi sudah terpenuhi kan begitu. Jadi sangat kecil kemungkinan kan begitu. Iya. Bisa artinya untuk tadi itu bagaimana problem kita diterima kan? Apalagi kalau contohnya dilakukan penyidikannya secara profesional kan dengan penuh kehati-hatian. Oke. Nah, agak sedikit menarik ini. Mana yang lebih senang Bung Naga, menangani pra peradilan atau langsung ke materi pokok perkara? Ya, kalau kita semuanya, tentu kan selaku kita daripada praktisi hukum, kita juga harus memahami hukum acara. Karena tanpa dipahami hukum acara, tentu dia tidak juga bisa akan melakukan kepada itu persidangan kan begitu. Karena itu dulu muaranya kan. Ada hukum acara, ada hukum materi kan gitu. Nah, ada acara, ada materi kan gitu. Ya kan? Nah, itu. Jadi harus dua-duanya. Jadi semua sepanjang bahwasannya kita melihat ada di situ tadi tidak sesuai prosedur, ya kan? Bisa kita ajukan pra peradilan. Tetapi kalau sudah contohnya tadi memenuhi secara prosedural, maka kita ke pokok perkara pembuktian karena di pembuktian itu lebih leluasa kan?
Tapi bukan karena tergantung honornya kan Bung Naga kan? Tidak, kita karena sesuai dengan motto kita kan membantu orang susah. Baik. Ya kan? Kita sering juga membantu orang-orang yang terjelimet yang memang tidak ada sama Betul, sekali betul, betul. memberikan daripada kita punya honor. Iya. Jadi kepada pemirsa Bankum, kepada masyarakat, ya kan. Misalnya dalam hal ini ketika Bapak Ibu, saudara kan gitu, ketika memang ada permasalahan hukum kemudian dijadikan tersangka, kemudian dalam penetapan tersangka itu ada hal-hal yang tidak sesuai dengan prosedur, ya kan, bisa Bapak Ibu saudara mengajukan pra peradilan. Nah, bagusnya langsung menghubungi Pak Dr. Efesus Damalan Sinaga SMH Ya, karena lewat Bankum Berbicara juga kita sampaikan kita dalam hal ini terus memberikan edukasi sarana-sarana Ya. hukum, pandangan-pandangan hukum, termasuk juga tanya jawab. Ya silahkan. Ya. Sepandang itu nanti ada persoalan hukum, ya, yang bisa kita jawab kita akan jawab. baik. Terima kasih Bung Naga atas pencerahannya pada kesempatan kali ini. Sungguh sangat bertambah khasana berpikir kita tentang pra peradilan ini, ya kan, sehingga juga masyarakat di luar sana juga dan juga pihak daripada aparat penegak hukum, ya kan, ada kejaksaan, ada kepolisian dan penyidik apa juga KPK juga kan gitu, dan penyidik-penyidik di luar daripada apa juga ya PPNS juga, ya kan, supaya juga menjalankan tugasnya sesuai dengan KUHAP kan gitu, ya kan. Nah, jadi kepada masyarakat bisa juga mengajukan keberatan dengan mengajukan pra peradilan kan gitu. Karena pra peradilan salah satu bentuk daripada itu tadi melindungi hak asasi manusia. Iya, iya. Ya kan? Lahirnya pra peradilan ini tidak terlepas daripada adanya habeas corpus kalau Iya. di Inggris kan, Iya. Magna Carta begitu. Ini semua dianggap target Ya, hak asasi manusia. Ya. gitu. Nah, jadi demikian dulu diskusi kita pada kesempatan kali ini. Nanti pada episode selanjutnya kita akan bertemu kembali dengan diskusi-diskusi yang menarik, tentunya untuk menambah khasanah kita dalam hukum, ya. Dan sebelum kami akhiri diskusi kami pada hari ini, kami daripada program Bandung Berbicara supaya masyarakat tetap update, ya kan, diskusi terbaru dari kita, makanya subscribe, ya kan, like and comment dan share juga kan begitu Bung Naga ya. Nah, jadi mudah-mudahan channel kita ini menjadi penambah khasanah ya kepada Bapak Ibu. Demikian dari kami, Bankum Berbicara, membantu orang susah hal yang mulia.